Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani rahimakumullah jami'an, nuwassil qira'atana ala kitab al-usul min ilmi al-usul di fadilati Syekh al-Allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita kemarin menyampaikan al-kalam itu ada yang haqiqah, ada yang majaz. Yang haqiqah dia lafaz yang digunakan untuk letak untuk perkara yang memang itu asalnya diletakkan untuknya. Seperti contohnya asad, dia untuk al-hayawan al-muftaris. Kemudian al-haqiqah terbagi menjadi 3. Yang pertama lughawiyah, kedua syar'i, ketiga urfi. Fal lughawiyah itu nggak ada bukunya ya? Cilama kah datangnya? Ya udah, ini aja dulu. Pakai PDF. Ya. Sekarang hakikatul urfiyah ya. Pakai PDF dulu. Di sana. Di kamar anak di peci hitam. Apa hakikat urfiyah? Hiya lafdzul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil urfi. Dia adalah lafaz yang digunakan untuk suatu perkara yang diletakkan dalam urfnya. Artinya ini makna sesuai urfnya apa? Urf dia itu makna ini apa? Kayak gitu. Misalkan contohnya goit. Mana goit? Laisa. Hah? Air besar, ya. Itu kan apa makna urf goit? Ya itu. Ya. Iya enggak? Secara urf kita sangat paham goit itu ya itu, ya. Apa? Kalau nggak paham nih berarti ya bukan orang urf sih. Zimbabwe. Taib. Fa kharaja bi qaulina fil urfi al haqiqatul lughawiyyah wa syar'iyyah. Misalu dzalik. Contohnya adalah ad-dabbah. Fa inna haqiqatahul urfiyyata dzatul arba' minal hayawan. Ya, sesungguhnya hakikat secara urfnya yang namanya dabbah itu adalah dzatul arba' minal hayawan. Hewan yang memiliki kaki 4 itu dinamakan apa? Dabbah. Fatuhmalu alaihi fi kalami ahli urfi. Naam. Maka apa? Ya, makna ini dibawa pada kalamnya orang-orang yang dia itu memiliki urf demikian. Walaupun apa? Dabbah secara bahasa itu kita bisa gunakan untuk yang yadubu alal ardi, yang dia itu berjalan di atas, ya, di atas muka bumi ini. Seperti contohnya ya apa aja, makanya kadang ya hewan, ya hewan apa contohnya? Ular. Manusia. Enggak, airnya kurang banyak, enggak sekali penuh. Oh, banyak. Kelas. Cicak masuk ke cicak.
Hmm? Kenapa? Masuk. Bumi. Contohnya tadi kita katakan goit. Ya, goit secara hakikat urfiah yaitu kotoran kita. Ya, yang kita jijik dengannya gitu kan. Walaupun secara bahasa, goit secara bahasa ya, al-munkhafid minal ardi. Tanah yang rendah. Ya, dataran rendah secara bahasa goit itu. Ya, tapi kita pahami ya goit ya rata-rata secara urfiah gitu kan. Nah. Wa faidatu ma'rifati taqsimil haqiqati ila thalathati aqsamin. Nah, lihat nih. Apa sih faedahnya? Terkadang kita tanya. Faedah untuk kita mengetahui hakikat lugawi, apa namanya? Al-kalam yang dia sifatnya hakikat terbagi 3. Apa sih faedahnya? Faedahnya itu adalah annahmila kulla lafdhin ala ma'nahu al-haqiqi fi maudhi isti'malihi. Kita bisa membawa setiap lafaz kepada makna yang hakiki fi maudhi isti'malihi, pada tempat penggunaannya, ya. Kita bisa membawa lafaz ya yang makna lafaz tersebut makna yang hakiki pada setiap tempat ya penggunaannya. Jadi kita enggak zalim. Kita letakkan di sesuai tempatnya. Fayuhmalu fi isti'mali ahli lughati 'ala al-haqiqati lughawiyah. Maka dibawa pada penggunaan orang ahli bahasa ya kepada hakikat lughawiyah. Umpamanya apa? Salat. Apa secara bahasa? Kita tanya orang ahli lughah. Apa kalau salat secara bahasa? Bimana doa, paham? Gitu. Wa fi isti'mali syara' 'ala al-haqiqati syar'iyyah, tapi apa? Ya juga kita bisa bawa lafaz ini na'am di dalam penggunaan syariat daripada hakikat syar'iyyah. Contohnya apa? Ketika kita pahami salat secara syar'i itu apa? Apa? Nah, secara syar'i ya huwa au hiya aqwalun wa af'alun makhsusatun ma'lumatun al-muftatahatu bi takbir wal mukhtatamu ya bisalam. Ketika ada perintah salat di syariat, wa aqimus shalah, maksudnya sesuai, kita bawa kalam ini sesuai kalam syar'i. Jangan kita bawa sesuai kalam ahli lughah. Nanti kita akan pahami bagaimana tartibnya di dalam memahaminya. Ketika kita memahami suatu konteks nih, kita bawa ahli apa namanya? Konteks ini ke hakikat lughawiyah atau syar'iyyah atau urfiyah. Nanti kita akan pelajari. Ya. Kalau tadi waqimus shalah, tegakkan maksudnya apa? Hakikat syar'iyyah. Bukan jangan hakikat lughawiyah ntar kayak kemarin. Siapa? Naqsyabandiyah. Anda udah sholat di hati. Repot nanti. Antum kayak gitu. Antum kenapa Ruli udah nggak sholat? Anak habis belajar usul minimi usul. Ya. Sholat itu maksudnya doa. Ngeri juga ya. Wa fi istimali ahli al-urfi 'ala al-haqiqatil urfiyah, sama ya, pada hakikat urfiyah. Famasalan contohnya nggak ada di situ ya. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada lah. Adanya di talikan orang yang nulis. Tawadda'u mimma masathu nar. Ya, tawadda'u mimma masat nar. Ah, maksudnya kita kan tawaddu di sini diperintahkan untuk apa? Berwudu. Yahtamil annahu arada biludu al-haqiqatu lughawiyah wa yahtamil annahu arada al-haqiqah syar'iyyah. Di dalam perintah wudu ini, di situ terdapat kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja terjadi. Ya,
Di situ memungkinkan apa? Dimaksud apa? Wudu itu adalah hakikat logawiyah. Dan juga memungkinkan yang dimaksud wudu di sini apa? Hakikat syar'iyah. Terus bagaimana nih? Terus Naam. Fayahmilu ala hakikat syar'iyah. Ya maka apa? Perintah wudu ini kita bisa bawa kepada hakikat syar'iyah. Kenapa? Li'annahu musta'malun fi lisanil Arab. Dikarenakan apa? Ini digunakan di dalam lisan Arab. Wa syari' ja'a li bayani haqiqatihi aw haqa'iqihi. Dan syariat datang dalam rangka menjelaskan hakikat daripada wudu itu. La li bayani haqiqah lugawiyah, ya. Bukan untuk menjelaskan hakikat lugawiyah. Li'annaha ma'lumatun indil Arab. Dikarenakan kalau wudu, nah, secara hakikat lugawiyah itu udah diketahui dari makna orang Arab. Orang Arab udah tahu, paham makna wudu secara lughah. Ya, tapi datang dari syariat. Nah, syariat ingin menjelaskan apa itu wudu, bagaimana cara wudu, maka maksudnya hakikat syar'iyah ketika diberitakan. Paham? Ruli paham? Ayo yang ngantuk cuci muka, ya. Yang ngantuk cuci muka ya. Tartibul haqa'iq inda ta'arud kama yali. Lihat di sini. Urutan pembagian hakikat yang 3 ini, bagaimana sih urutannya ketika dia itu saling berselisih? Ya, ada perselisihan, ada ta'arud. Apa makna ta'arud? Iya, ada pertentangan. Yang pertama, al-awwal fi kalami syari'. Kita berbicara di dalam kalam syari' dulu. Ya. Di dalam kalam syari' enggak ada antum kitab mana mahal. Ya. Kita bicara di kalam syari' dulu. Ketika kita berbicara bermuamalah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita kedepankan hakikat yang mana dulu? Dikatakan di sini fi kalami syari', ya, tuqaddim al-haqiqah syar'iyyah. Kita dahulukan hakikat syar'iyyah terlebih dahulu. Tsummal hakikatul urfiyah. Kemudian hakikat urfiyah. Ya, tsumma. Al-mawjudah, yang mana hakikat urfiyah ini dengan syarat dia hakikat urfiyah yang ada fi zaman Nabi SAW, di zaman Nabi SAW. Ya. Kalau hakikat syar'iyah, naam, tidak dimaksudkan di dalam kalam syari' ini, maka kemudian kita beralih kepada hakikat apa? Urfiyah yang ada pada zaman Nabi SAW. Barulah thumma, ya, al-haqiqatu lugawiyah, hakikat lugawiyah. Contoh bagaimana kita kedepankan hakikat syar'iyah dulu di atas 2 hakikat ini. Tadi salat. Ada perintah wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Ini perintah kalamnya siapa? Kalam syari'. Maka kita kedepankan apa? Hakikat syar'iyah. Apa makna hakikat syar'iyah salat itu? Baru kita amalkan. Jangan kita langsung tiba-tiba lompat hakikat lugawiyah. Doa maknanya doa. Atau hakikat urfiyahnya orang mana? Orang Syabandiyah misalkan. Ya udah salat gitu aja. Ini sesat ya. Kemudian kita kasih contoh lagi. Contoh taqdimul haqiqal urfiyah ala lugawiyah. Dikedepankannya hakikat urfiyah di atas hakikat lugawiyah. Tapi ada syarat ya, hakikat urfiyahnya yang ada pada zaman Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Qaulu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi shadaqatul fitr. Yaitu adalah ucapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pada sedekah fitr. Apa kata beliau? Kunna nu'tiha fi zamanin Nabi SAW so'an minat ta'am aw so'an minat syair aw so'an min akad keju. Syahid di mana syahidnya? Faqauluhu so'an minat ta'am. Dulu kami di zaman Nabi SAW memberikan zakatul fitr, na'am, itu biasanya dengan 1 so' dari ta'am atau 1 so' dari syair, asmana syair, gandum. Gandum jelas, itu kan? Ya enggak? Gandum itu jelas. Kelihatan, tahu antum gandum. Enggak tahu gandum? Hah? Gandum kayak padi, pohon ya. Ya. Antum enggak pernah ini ya melihat kokran segitu ada gandumnya. Iya itu adalah pokoknya banyak gandumnya. Atau ini keju, ini udah jelas juga. Nah, yang dimaksud dari to'am ini apa? To'am ini kan umum ya enggak? Apakah makanan kita kayak ini tadi tempe sama tahu? 1 sok dari tempe dan tahu gitu kan? Dikasih sedekah fitr. Nah, yuridu bihi al-bur. Jadi dari ucapan so'an minat ta'am, 1 so' dari apa? Dari ta'am, itu yang dimaksud ta'am di sini adalah al-bur. Asman al-bur. Tepat. Ini juga gandum juga. Ya, gandum beda-beda jenisnya ya. Li'anna lafdhat ta'am, dikarenakan lafaz ta'am kana tusta'mala atau tusta'malu fi zamanin Nabi SAW fil bur indal itlaq. Dulu ketika di zaman Nabi SAW, lafaz ta'am ini seringnya digunakan ya maknanya bur secara mutlak. Dimutlakan apa? Ya ta'am apa? Bur. Ya sampai di zaman dulu Nabi SAW, di zaman Nabi ketika dikatakan apa? Idhhab ila suqit ta'am. Pergi ke pasar ta'am. Maksudnya pasar? Iya, pasar gandum. Mafhum? Jadi orang udah paham. Tapi kalau ada di zaman Nabi ada makna hakikat urfiyah, kita bawakan. Tapi kalau nggak ada, kita dari ke awal lah hakikat apa? Syar'iyah. Nah, kalau hakikat syar'iyah enggak ya udah lugawiyah. Mafhum? Ini di kalam syari'. Kemudian yang kedua fi kalami adamin. Di kalam ucapannya orang-orang biasa gitu kayak kita. Alladzi yataratab alaihi hukmun syar'i, yang ya dengan kalamnya manusia biasa yataratab alaihi hukmun syar'iyyun. Memiliki apa? Konsekuensi hukum syar'i itu sendiri. Maka di kalam adamin yang berkonsekuensi mendatangnya hukum syar'i, kita juga kedepankan hakikat syar'iyah dulu. Ya. Nuqaddim al-haqiqah syar'iyyah. Tsumma lugawiyah, kemudian hakikat lugawiyah. Ayo salat. Sudah apa? Hah? Salat. Bangun salat. Jangan kayak gini. Karena yang dimaksud apa? Syar'i. Kenapa? Karena perkataan kita ya taratab ala dzalikal kalam hukmun syar'i, ya enggak? Maka langsung kita arahnya ke hakikat syar'iyah dulu.
Baru setelah itu hakikat lugawiyah. Baru urfiyah. Kenapa sih hakikat urfiyah? Di kalamnya basyariyah kita itu, jadi kalamnya manusia biasa, itu diakhirkan daripada lugawiyah. Dikatakan di sini innam akharal urf huna anil lughah li'annahu la yandabit. Dikarenakan tidak lain tidak bukan diakhirkannya urf di sini di kalam al-adamiyin daripada hakikat lugawiyah, dikarenakan urfiyah di sini di kalamul al-lugha adamiyin la yandabit, itu dia tidak ada gimana terjemahnya la yandabit itu abstrak gitu, tidak rapih gitu, tidak, ya itulah bahasa Indonesianya apa ya sebentar ya. Iya, tidak tersusun, tidak enggak baku gitu ya. Jadi maksudnya masih ada acak-acakan pasti kalau hakikat urfiyah manusia, ya enggak? Ntar di desa sini urfiyahnya apa? Desa sini apa? Sini apa? Sini apa? Ya, memahaminya beda-beda secara urfnya. Artinya la yandabit. Mafhum? Naam. Baik, ada pertanyaan? Iya, ada di kitab ana. Kitab ana bukan kitab antum. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Nih. Wah, ada itu bedanya. Tapi dari sisi jelasnya anak kurang paham. Nanti anak cari ya. Kadang istilahan itu enggak cangkupan syar'i. Ya kalau istilah itu biasanya ya yang enggak ada di syar'i. Tapi nanti Anda coba cari perbedaannya apa. Dengan ini kita selesai al-haqiqah fil kalam. Sekarang kita masuk pembahasan kedua, al-majaz. Apa itu majaz? Al-majaz huwa lafdzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu. Dia adalah lafaz yang digunakan tapi bukan pada tempatnya. Misal, contohnya asad lirrajuli syuja'. Contohnya apa? Kata asad kita gunakan apa? Untuk seorang lelaki yang pemberani. Hadza rajulun ra'aitul asad yakhtubu 'alal mimbar. Saya ngelihat ya singa lagi khutbah di atas mimbar. Apakah maknanya betulan singa? Lah enggak bisa, singa ngaung-ngaung dia, enggak khutbah ya. Maksudnya orang yang berani, orang yang membara ya di dalam khutbahnya. Baik. Bentar ya. Misalkan lagi contohnya apa? Ra'aitu qamaran.
Misalkan siang-siang ngomong ra'aitu qamaran gitu. Saya tadi lihat bulan. Maksudnya apa? Iya. Perempuan yang cantik, yang bening gitu kan, bagaikan rembulan di malam hari. Padahal bulan itu kalau di zoom apa? Bopeng-bopeng ya. Iya. Perempuan jangan mau dikatakan kayak rembulan. Dari mananya dulu? Dari ini. Baik. Lanjut. Fa kharaja bi qaulina al-musta'mal al-muhmal fala yusamma haqiqatan wala majazan. Kalimat yang muhmal enggak bisa kita pakai gitu intinya. Baik dalam hakiki atau majazi. Wa kharaja bi qaulina fi ghairi mawdi'alahu al-haqiqah. Keluar dari selain na'am tempatnya adalah al-haqiqah. Na'am. Wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi illa bidalilin sahihin yamna'u min iradatil haqiqah. Nah ini harus betul-betul diperhatikan. Tidak boleh seorang membawa lafaz kepada makna majaz kecuali dengan dalil yang sahih. Perhatikan ya, kecuali dengan dalil yang sahih, yang dalil sahih tersebut yamna mencegah suatu lafaz tersebut dari keinginan makna yang hakiki. Oh ini kayaknya nggak mungkin kita maknai dengan makna yang hakiki. Ada dalilnya, ada qarinahnya. Ya contohnya tadi, itu kan siang-siang lihat bulan, kan nggak ada bulan siang-siang, ya nggak? Apalagi sambil senyum-senyum Agung ngomongnya. Oh, ana ra'aitu qamaran. Ra'aitu qamaran fi janibil kaf. Di samping tukang kaf itu kan? Fi lebih tahdid lagi, bidobot lagi. Fi madza naqul fi sakan, fi janibi sakan banat. Ya, itu udah. Kamarnya kamar apa? Kamarudin. Ya, Kamarudin mah ini ya. Mafhum ya? Baik. Nggak boleh kalau nggak ada qarinah kita tiba-tiba bawakan lafaz yang dia hakiki kepada lafaz yang maknanya apa? Majazi. Ini kalau ada, nanti kita akan jelaskan. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil qarinah. Dan ini biasa diberi nama di dalam ilmu bayan ya dengan makna qarinah. Ya harus ada qarinah istilahnya gitulah ya. Baik. Sebentar. Nah, dikarenakan apa? Ada kaidah yang mengatakan al-asal fil kalam. Katanya udah belajar al-mumti ya? Ya salah. Apa kaidahnya? Al-asal fil kalam an yakuna mufidan. Ya, sunusukutul mutakallim gitu. Al-asal fil kalam al-haqiqah. Hukum asal pada kalam itu kita bawakan kepada makna hakikah. Itu ada kaidah kayak gitu. Paham? Jadi ada kaidah al-asal fil kalam al-haqiqah. Tidak boleh berarti apa? Kita bawakan kalam di luar makna hakikah. Berarti keluar dari asal. Kalau keluar dari asal, maka wajib adanya sebab, adanya qarinah, adanya alasan. Paham? Nah, kayak gitu berarti. Taib. Wa yushtarata li sihhati isti'mal lafzi fi majazihi wujud irtibatin bainal ma'na al-haqiqi wal majazi. Disyaratkan na'am ketika kita ingin menggunakan makna majazi dari lafaz yang dia na'am kita ingin gunakan wujud irtibatin adanya ikatan kuat baina makna al-haqiqi wal majazi antara makna yang hakiki dengan makna yang majazi. Harus ada ikatan kuat. Enggak boleh kita katakan
Ra'aitu baitan, saya lihat rumah. Maksudnya apa? Kambing. Apa? Nyambungnya rumah sama kambing. Paham? Ya. Ra'aitu apa? Ra'aitu apa contohnya? Ra'aitu jabalan, saya lihat gunung. Maksudnya apa? Loh, kok tawa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Agong, Ruli, Pak Denny, ya Allah. Ini Abdullah, masih kecil. Alamak. Saya lihat gunung, maksudnya dari gunung itu apa? Rumah. Nggak nyambung, ya nggak? Jadi kalau ingin menggunakan makna al-hakiki kepada majazi, perhatikan gong. Ini diri nih ntar nih. Dan perhatikan antum diri. Ya. Ya harus adanya ikatan kuat kalau ingin menggunakan makna hakiki kepada makna majazi, antara ya makna hakiki dengan makna majazinya. Liyasihat ta'biru bihi anhu, ya supaya apa? Bisa ditakbir dengan makna ya, dengan lafaz tersebut ya tentang yang kita ingin takbir itu. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil alaqah, dan dia biasa dinamai dalam ilmu bayan dengan al-alaqah. Adanya ikatan, adanya al-alaqah. Wal alaqah, dan yang namanya alaqah ini ikhwan, imma an takuna al-musyabahata au ghairaha. Yang namanya ikatan itu bisa sifatnya dia penyerupaan, saling serupa, paham? Bisa juga dia ada ikatan tapi apa? Tapi tidak serupa. Kita akan jelaskan. Fa in kanatil musyabahata summiya at-tajawuzu isti'aratan. Nah, jika alaqahnya sama alaqah ya, jika ikatannya itu dia berupa musyabahah ya, saling serupa antara majaz dan hakiki, summiya tajawuz, maka majaznya ini diberi nama dengan isti'arah. Kata tajawuzi bilafdi asadin, seperti kita ingin ya membuat majaz dengan kata asad. Anir rajuli syuja', tentang apa? Seorang yang pemberani. Nah, jadi kalau kita katakan ra'aitu asadan. Ra'aitu apa? Asadan. Fil ma'rakah. Saya ngelihat singa di dalam peperangan. Bainal muslimin wal kafirin, antara kaum muslimin dan kaum kafirin. Apakah betulan singa yang perang? Kan bukan singa yang perang, paham? Tapi apa? Seorang yang dia berani. Singa berani nggak? Nah, berarti di situ ada wajhu al-musyabahah. Ada wajhu al-musyabahah, paham? Mafhum nggak? Namanya majaz isti'arah. Seperti tadi, ra'aitu qamaran. Ya. Saya lihat bulan. Mafhum? Saya lihat bulan di mana? Fi janibil kaf. Di samping kaf gitu. Maka yang dimaksud apa? Al-mar'ah al-jamilah, ya, perempuan yang jamilah, yang bening, ya, Syekh Ruli ya. Aduh. Antum zawad semuanya. Ada nggak sisi penyerupaan di situ? Ada. Keindahannya ketika dilihat, ya nggak? Ya salam. Sahwalala. Benar nggak? Itulah. Tantangan dia. Kalau ndak ada anak, wah.
Wa in kanat ghairal musyabahah, kalau dia alaqahnya tidak musyabahah, tidak ada penyerupaan sedikit pun, summiya tajawuz majazan mursalan. Majaznya diberi nama dengan majaz mursal. Terus bagaimana dia tajawuznya nanti, alaqahnya? Ya, alaqahnya banyak. Pada majaz mursal itu alaqahnya sangat banyak. Ikatan antara kalimat majaz dan kalimat hakiki itu banyak. Di antaranya as-sababiyah. Di antaranya apa? As-sababiyah. Sebab. Contohnya apa? Maksudnya dari sababiyah is tasmiyatu syai' bismi sababihi. Kita memberi nama sesuatu dengan nama yang menjadikan itu sebab. Ya, dengan nama ada sebabnya. Contoh misalkan ra'aina al-matar. Ra'aina al-matar. Ismana ra'aina. Saya menjaga matar. Saya menjaga hujan. Apakah betulan hujan kita jaga? Enggak. Yang dimaksud daripada matar di sini an-nabat. Tanaman-tanaman. Saya menjaga tanaman. Apa? Saya menani ya, misalnya saya bertani tanaman. Bukan bertani apa? Hujan. Bisa enggak bertani tanaman hujan? Enggak. Bisanya bertani apa? Menanam tanaman. Apa? Fa utlaqa al-matar wa urida bihi nabat. Naam. Dan kata matar digunakan, akan tetapi dimaksud dengannya itu adalah an-nabat, tanaman-tanaman yang ada. Kenapa kok an-nabat bisa ditakbir menggunakan kata matar, hujan? Li'annal matar sababun nabat. Dikarenakan hujan, naam, itu adalah sebab adanya tanaman. Walaupun ya sebab yang hakiki siapa? Ya Allah Azza wa Jalla, ya. Maksudnya adanya tanaman itu. Contoh di antaranya lain daripada as-sababiyah adalah al-hadzfu. Alaqah baina al-majaz dan hakiki pada majaz mursal adalah al-hadzf. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, was'alil qaryata. Tanyalah kepada qaryah. Apa qaryah? Desa. Apakah desa bisa ngomong? Kalau desa bisa ngomong, ngeri banget. Was'alil bait. Misalkan Agong nanya ke Ana, mana sih ini? Was'alil bait. Tanyalah kepada rumah. Bukan anak katakan antum tanya ke rumah. Sebentar antum, bagaimana dia, di mana? Itu namanya apa? Majnun. Maksudnya daripada was'alil qaryah adalah was'al ahlal qaryati. Tanyalah kepada penduduk desa itu. Jadi dihapusnya kalimat ahl itu sebagai majaz mursal. Paham? Banyak alasannya ya. Kita lanjut. Wa in kanat ghairul musyabah summiya tajawuza majazan mursalan. Kalau tidak ada penyerupaan sedikit pun antara ma'nal hakiki dan ma'nal majazi, makanya namanya diberi nama dengan majaz mursal. In kanat tajawuz fil kalimat. Ya, in kanat at-tajawuz fil kalimat, ketika kita ingin menggunakan majaz pada kalimat. Wa majazan aqliyan in kana tajawuz fil isnad. Nah, dikatakan dia majaz mursal ketika kita ingin menggunakan majaz itu tersebut fil kalimat, di dalam kalimat kata. Wa majazan aqliyan, dan diberi nama juga dengan majaz aqli. Dengan majaz apa? Aqli. In kana tajawuz fil isnad, ketika apa? Menggunakan majaz fil isnad, di dalam penyandaran. Di dalam apa? Penyandaran. Tadi penyandaran itu yang tadi sebenarnya kita akan jelaskan, ada contohnya di sini sebenarnya.
Wa misalu dzalika fil majazil mursal. Contohnya dalam majaz mursal. Ya. Antaqula ra'ainal matar. Nah, sama itu. Fa kalimat matar majazun anil ushbi. Maka kata al-matar dia itu adalah kata yang maknanya majazi, bukan hakiki. Apa majaznya? Dia adalah majaz dari kata al-ushbi. Apa ushbi? Rumput. Ya, tanaman atau rumput. Fatajawuz bil kalimati. Maka ini namanya kita al-majaz, menggunakan majaz dengan kalimah. Mafhum? Taib. Ini enggak disebutkan ya. Dia alaqahnya di sini apa? As-sababiyah. Wa misalu dzalika fil majazil aqli. Contohnya dalam majaz aqli. Oh, ini yang di sini juga ya sababiyah sebenarnya. An batal matarul usba. Apa artinya an batal matarul usba? Naam, hujan itu menumbuhkan rerumputan. Fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqatu ma'naha. Maka kata-kata ini seluruhnya apa? Menginginkan hakikat maknanya. Ya, menginginkan apa? Makna yang hakiki. Lakin akan tetapi isnadal inbat ilal matar majazun. Ya, menyandarkan yang namanya al-inbat, apa inbat? Menumbuhkan kepada lafaz hujan, ini namanya majaz. Li'annal munbit haqiqan siapa? Wallah. Dikarenakan yang menumbuhkan secara hakikatnya itu adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Fatajawuz bil isnad. Maka di sini apa? Bermajaz dengan isnad. Wa minal majazil mursal at-tajawuz bi ziyadah wa tajawuz bil hadfi. Ya, di antara majaz mursal itu apa? At-tajawuz bi ziyadah. Maksud tajawuz bi ziyadah apa? Ya, bermajaz dengan adanya apa? Tambahan. Dengan adanya ya penghapusan. Masalu bil majaz bi ziyadah. Contoh ya majaz bi ziyadah dengan adanya tambahan qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'un. Faqalu innal kaf zaidatun. Mereka berkata bahwasanya kaf di sini zaidah. Li ta'kidina fil misl anillahi ta'ala. Nah, untuk apa? Menekankan penafian yang semisal dari Allah Azza wa Jalla. Jadi nanti maknanya apa? Maknanya itu penafian betul-betul dinafikan. Dulu kita dapat faedah dari Syekh. Seakan-akan itu betul menafikan dengan pengulangan 3 kali kalau nggak salah. Nanti kita akan bawakan di bab akidah. Di kitab akidah kita bawakan insyaallah. Baik. Wa misal majaz bil hadfi qaulu ta'ala was'alil qaryah ay was'al ahlul qaryah hudifat ahlu majazan. Ahlu dihapus sebagai majaz. Walil majaz anwan katsiratun madhkuratun fi ilmil bayan. Majaz itu sangat banyak disebutkan ya di ilmu bayan. Wa inna ma dzukira tarafun min al-haqiqah wal majaz fi usul fiqh li anna al-alfaz imma haqiqatun wa imma majazun. Ya, disebutkannya sedikit daripada pembahasan hakikat dan majaz dalam usul fikih dikarenakan dalalatul alfaz, penunjuk lafaz, ya, penunjuk lafaz yang ada itu dia bisa berupa makna yang hakiki dan juga bisa lafaz menunjukkan makna yang majazi. Fahtija ila ma'rifati kullin minhum wa hukmihi wallahu a'lam. Maka apa? Di sini dibutuhkan mengetahui hukum daripada keduanya dan ya mengetahui apa? Hakikat daripada keduanya. Wallahu a'lam. Tanbih. Taqsimul kalam ila majazin wa haqiqati wa ila haqiqatin wa majazin. Adanya pembagian kalam kepada hakiki dan majaz wal masyhuru inda aktsaril mutaakhirin fil Qur'an wa ghairihi. Naam. Ini sangat masyhur
di kalangan orang-orang mutaakhirin, ya, orang-orang yang baru datang. Itu ada dalam Quran dan selain Al-Quran. Wa qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian ahli ilmu, la majaza fil Quran. Tidak ada majaz di dalam apa? Al-Quran. Wa qala akharun, berkata yang lainnya, la majaza fil Quran wala fi ghairihi. Tidak ada majaz di Quran dan tidak ada juga di dalam yang lainnya. Wala wa bihi qala Abu Ishaq Al-Isfarayini. Naam. Gitu ya. Naam. Ini adalah pendapatnya Abu Ishaq Al-Isfarayinu. Naam. Wa minal mutaakhirin, dan di antara kalangan ulama mutaakhirin yang berpendapat tidak adanya majaz baik di Quran ataupun yang lainnya adalah ya Al-Alama Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Naam. Beliau punya kitab namanya Man'u Jawazil Majaz. Baik. Apa kitab beliau, lupa ana namanya, tentang majaz ini lupa. Ini insyaallah nak cek. Waqad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhu Ibnu Qayyim rahimahullah annahu istilahun haditsin ba'da inqida'il quruni thalathatil mufaddalah. Telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya majaz, ya, kalam dibagi dua menjadi majaz dan hakiki. Ini merupakan istilah yang baru, bid'ah. Naam. Yang datang setelah apa? Setelah selesainya Al-Qurun Ats-Tsalatsah. Apa Qurun Tsalatsah maksudnya? Ini sahabat tabi'in. Iya, masa-masa keemasan 3 generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Wa nasarahu bi adillatin qawiyatin katsiratin. Dan kemudian apa? Beliau na'am barakallahu fikum menolongnya daripada pendapat ini dengan dalil yang kuat yang banyak. Tubayyinu liman tala 'alaiha. Menjelaskan kepada orang yang betul-betul memutolaahnya, menelitinya, anna hadzal qaul huwa shawab, bahwasanya ini adalah ucapan yang benar, pendapat yang benar. Berarti majaz ada atau enggak? Enggak ada. Kesimpulannya setelah kita lama belajar ini, enggak ada majaz. Paham? Dan tidak ada majaz dalam yang lainnya. Wa nahnu wada'na, ana tambahkan ya. Dan kami meletakkan fi hadzal kitab, di dalam kitab Usul min Usul ini kata Syekh Utsaimin dalam syarah beliau Al-Usul min Usul. Al-haqiqah wal majaz, ya. Saya letakkan di dalam kitab ini ada pembahasan hakikat dan majaz, wa huwa min ta'lifina, dan ini merupakan tulisan saya kata Syekh. Lakin akan tetapi inna ma wada'nahu qabla an yatabayyan lana bayanan wadihan. Anal majaz laisa mawjudin. Saya tulis ini setelah apa? Saya letakkan ini sebelum jelas bagi saya, dengan sangat jelas bahwasanya majaz itu enggak ada. Itu kata Syekh. Paham? Itu. Jadi siapa? Syekh Utsaimin, beliau rujuk dari pendapat beliau menjelaskan adanya majaz ke pendapat beliau terbaru bahwasanya majaz itu enggak ada. Jadi beliau taruh di sini itu sebelum beliau tahu, belum jelas banget dengan jelas, yang sangat gamblang bahwasanya majaz itu enggak ada. Mafhum? Terus bagaimana dengan yang harus dibuat? Nanti ada pembahasannya. Itu bukan majaz namanya. Ya. Itu namanya dia isti'arah, dia perasa. Tidak mungkin kita tuh bertanya sama kampung, tapi pasti nanya sama ahlinya. Itu nggak ada majaz dalam Quran. Dan ketika dikatakan adanya majaz dalam Quran, hafizakumullah, kenapa Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim itu sangat gencar di dalam memerangi orang yang mengatakan majaz ada dalam Quran, dan mereka menafikannya dikarenakan di zaman beliau
Itu lagi apa? Gencar-gencarnya penolakan sifat Allah Azza wa Jalla dengan dalih majaz. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang mencegahmu, na'am wahai iblis, untuk sujud kepada yang saya ciptakan dengan kedua tangan saya? Ini bukan dengan kedua tangan saya, bukan yadai ini. Maksudnya bukan dengan kedua tangan, tapi bimulkina, dengan kerajaan, bikuwatina, dengan kekuatan. Ini namanya majaz. Ini namanya majaz apa? Majaz apalah mereka sebut? Majaz syubhat ini. Ya. Banyak sekali penolakan dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dengan dalih adanya majaz. Ada sebagian ahli ilmu yang mengatakan ada majaz itu bukan di Quran, bukan di Sunnah. Ya. Adapun yang mengatakan adanya Quran Sunnah, maka ini sangat keliru dengan kekeliruan yang sangat nyata. Sangat banyak sekali nanti orang ya menolak sifat, dan ini terjadi di zaman siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya beliau, antum lihat banyaknya tulisan Syekhul Islam itu rata-rata apa? Masalah akidah asma wa sifat. Masalah iman, takdir, masalah takdir. Antum lihat kitab Takrib Tadmuriyah, asma wa sifat banyaknya. Tadmuriyah maksudnya ya. Wasitiyah, Hamawiyah. Ya. Akidah yang beliau sebarkan rata-rata itu. Mafhum? Hakadha. Wa udrun tsani, kata Syekh Utsaimin, wa udrun tsanin, udzur yang kedua. Annahum wada'u lana khuttatan, bahwasanya mereka memberikan ya syarat-syarat kepada saya litasnifi manhajin muayyanin lil mahad, ya, untuk menulis kitab dengan cara yang dia itu apa? Sudah muayyan, jelas. Untuk mahat. Jadi beliau nulis untuk mahat. Jadi ini bagaimana bisa coba tulis untuk mahat. Gitu, untuk pelajar di mahat. Wa masyayna ala hadhil khattah, kemudian saya berjalan di atas cara ini. Waqad nabah apa ini? Waqad nabahtuhum an yaktubu tanbihan, dan sungguh saya apa? Telah memberikan tanbih kepada mereka supaya mereka ya menulis sebuah peringatan. Afwan, salah ini. Naam, tanbihnya itu apa? Afwan, ya. Saya sudah menulis kepada memberikan peringatan kepada mereka, tanbih. Apa tanbihnya? Waqad arsaltu tanbihan bihadza sya'an. Saya telah mengirim sebuah tanbih. Apa tanbih artinya? Peringatan ya. Bihadza sya'an, dengan perkara ini, perkara yang ikatannya dengan majaz dan hakiki. Ila man tawalla ikhraja matnil kitab li tab'atil ula, kepada orang yang mengurus percetakan matan kitab ini. Ya, kepada cetakan yang pertama. Walakin, akan tetapi apa? Fatahum tadarukul amr, akan tetapi apa? Mereka tidak mendapatkannya. Tidak mendapatkan risalah yang saya kirim. Jadinya apa? Ditulislah ini. Enggak ada tanbihnya. Ya mungkin ada sedikit tanbih dari beliau itu. Taqsimul kalam ila majaz wa hakiki, sedikit. Nah, bagaimana terusnya? Yang tadi dikatakan adanya majaz dalam Quran, laisa kamitslihi syai' was ahlul qarya, dan yang semisalnya. Wa madda'u annahu majazun laisa bimajazin. Naam. Yang mereka klaim bahwasanya itu adalah majaz, hakikatnya dia bukan majaz. Wa innama huwa uslubun min asalibil Arab. Ya, sesungguhnya itu hanya
ungkapan dari ungkapan-ungkapannya orang Arab. Ya. Dan mereka yang lebih paham daripada kita. Orang Arab sangat paham. Was'alil bait, tanya kepada bait, maksudnya apa? Penduduknya dalam rumah, bukan tanya rumah. Fahum ahyanan yutliquna al-lafdha wa yadullu ala ma'nahu min ghairi qarinah. Mereka kadang-kadang menggunakan lafaz kemudian wa yadullu ala ma'nahu dan menunjukkan atas maknanya tanpa adanya qarinah. Wa yutliqunahu wa la yadullu ala ma'nahu illa bi qarinah. Kemudian mereka apa? Menggunakan suatu lafaz dan lafaz tersebut tidak menunjukkan atas maknanya. Ya, mereka tidak akan menggunakan demikian melainkan adanya qarinah. Naam. Wa kullu haqiqatin fi mawdi'i, dan setiap mana yang hakiki itu akan diletakkan sesuai pada tempatnya. Itu orang-orang Arab. Wa ja'alu al-kalam bi'tibari isti'malihi qisman wahidan wa huwa al-haqiqah. Kemudian para ulama menjadikan kalam kalau ditinjau dari penggunaannya hanya dengan satu pembagian aja, yaitu haqiqah. Wa ajabu anin nusus allati uddu'iya annaha majazun wa bayanu annaha haqa'iq la majaza fiha. Kemudian mereka menjawab tentang nas-nas yang diklaim bahwasanya itu adalah majaz. Mereka menjelaskan bahwasanya itu adalah hakikat, bukan majaz. Paham? Adalah hakikat, bukan majaz. Mafhum ya? Jadi tidak ada majaz. Setelah kita lama belajar tadi digunakan majaz. Ada pertanyaan? Nah, alhamdulillah selesai kita pembahasan al-kalam. Kita langsung pembahasan besoknya amr ini. Langsung ke daripada ilmu usul fikihnya ini tentang perintah. Insyaallah lebih seru. Ada pertanyaan enggak? Tidak dibolehkan. Ya ada, udah ada yang bilang kayak gitu tadi kan. Ada yang mengatakan majaz tuh di Quran nggak ada, adanya di selain Quran gitu. Ya, cuma masalahnya kan ntar layan dobit, nggak disiplin, nggak tahu kita maksudnya. Ya intinya udah itu semuanya perkara-perkara yang berjalan begitu aja, uslub-uslub yang ya udah kita pahami sebenarnya, ya. Usul-usul mulai kita pahami. Nah, kalau dibukakan adanya majaz ya di dalam Al-Qur'an, nanti malah apa? Orang-orang di luar sana dari musuh-musuh Islam atau dari kalangan ahlul bid'ah, mereka memberi memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Gitu kan mereka. Antum tahu kenapa hadis dibagi menjadi ahad dan mutawatir? Siapa yang membagi? Ini orang sesat yang membagi, ya. Yang membagi itu adalah orang-orang Mu'tazilah kalau nggak salah. Gong, perhatikan Gong. Kalau antum mau ikut, enggak, ya. Mu'tazilah. Tujuannya apa? Tujuan mereka itu membagi ahad dan membagi mutawatir. Mereka dalam rangka menolak hadis yang ahad dalam bab akidah. Mereka hanya menggunakan hadis-hadis mutawatir dalam bab akidah. Kenapa? Akidah perkaranya i'tiqad. Tidak boleh memakai dalil yang ahad. Kalau ahad dhoniyah nanti. Bukan? Ya, qat'iyah. Kayak gitu. Tapi ketika kita sodorkan kepada mereka dalil yang mutawatir, mereka tetap tolak juga. Tetap apa? Mereka tolak. Apa? Di antara contoh juga terkadang yang aneh dari mereka. Mereka menolak azab kubur dengan dalil bahwasanya enggak ada dalil mutawatir tentang azab kubur. Tapi di sana ada hadis yang sahih yang mutawatir
yang datang dari Nabi SAW yang berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr di dalam tahiyat akhirnya enggak? Apa kata mereka? Kita boleh menggunakan doanya tapi kita enggak boleh yakini maknanya. Allah bagaimana? Ta'arud jadinya mereka itu. Jadi gitulah ikhwan hafizakumullah. Jadinya untuk buka pintu menutup pintu celah ahlul bidah ini, makanya kita katakan demikian, tidak ada majas. Faham? Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.